Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sudah tidak terhitung lagi aksi brutal geng motor terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Aksi mereka bukan hanya melukai korban, bahkan ada yang sampai membunuh korban. Namun, tindakan yang dilakukan aparat masih bersifat reaktif. Haruskah teror geng motor masuk kategori extraordinary crime? Inilah Top Review. Segerombolan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melancarkan aksi penyerangan ke permukiman warga Jalan Adiakas 5 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksi brutal ini, 2 warga menjadi korban, yaitu Reski, usia 24 tahun, luka robek pada lengan kiri dan luka sobek di bagian kepala karena terkena busur panah dan batu. 1 korban lainnya, yakni Justriadi, usia 28 tahun, luka robek di bagian tangan, terkena panah, dan luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Tidak hanya melukai 2 korban, penyerangan ini juga menimbulkan kerusakan terhadap 1 unit mobil minibus berplat kendaraan DD 1215 setelah terkena lemparan batu dari para pelaku. Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibantu Brimo Polda Sulawesi Selatan, telah mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa 2 buah busur panah serta batu. Aparat juga menyelamatkan salah seorang pemuda lainnya yang berhasil lolos dari aksi penyerangan setelah kabur untuk menyelamatkan diri masuk ke minimarket yang tidak jauh dari lokasi penyerangan. Pelaku penyerangan yang berjumlah puluhan orang membekali diri dengan batu, senjata tajam, dan busur panah serta parang. Belum diketahui pasti motif dibalik teror penyerangan geng motor tersebut. Polsek Panakukang masih mengejar para terduga pelaku yang berhasil kabur pasca melancarkan aksinya. Di sini ada penyerangan dari kelompok yang belum dikenal dari mana. Setelah tiba di lokasi, ternyata kelompok itu sudah tidak ada. Tadi sempat ada evakuasi warga di minimarket, itu kenapa bisa, Komandan? Itu karena dikejar sama pelaku dan dia sembunyi di minimarket untuk mengamankan dirinya. Setelah kami jemput bawa ke sini, sampai di sini di keluarganya, kita menyusuri lorong ini, lorong 5, ditemukan korban 2 kena panah lengannya, 1 lengannya, 1 tangannya kena busur. Dari informasi pemicunya menurut masyarakat di situ tidak tahu juga, tiba-tiba diserang pakai panah, parang dengan batu. Sementara itu, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, aksi geng motor juga meresahkan warga. Mereka merupakan komplotan yang beranggotakan remaja yang sebagian besar masih di bawah umur. Sebelum melakukan aksinya menyerang warga, komplotan geng motor di Goa bahkan terlebih dulu menyebarkan pesan ke media sosial dengan hashtag mayat hidup. Salah satu komplotan geng motor menyebut diri sebagai geng motor anti gores. Dalam aksinya, mereka membawa senjata tajam, busur dan ketapel, bahkan bom molotov. Saat Intelkam Polres Goa belum lama ini menggerebek markas geng motor anti gores yang beranggotakan anak-anak di bawah umur. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 13 mata busur, 3 buah ketapel, serta 1 bom molotov. Barang bukti ini rencananya akan digunakan untuk menyerang komplotan geng motor lainnya. Sekitar 7 orang yang diduga bagian daripada geng motor anti gores telah kita amankan sebanyak 7 orang. Kemudian akan dilakukan pengembangan siapa-siapa yang termasuk di dalamnya dalam rangkaian kegiatan teror ataupun geng-geng motor yang ada di Palangga itu sendiri. Barang bukti yang diamankan apa-apa? Barang bukti yang diamankan ada beberapa ketapel, kemudian
anak busur panah, kemudian 1 buah bom molotov. Itu rencananya mau diapakan semua itu? Jadi hasil interogasi dari anggota di lapangan bahwa ditemukan ada bentuk pesan screenshot di handphone diduga geng motor tersebut bahwa mereka memiliki titik sasaran, kemudian dengan hashtag calon mayat. Di Bandung, Jawa Barat, geng motor menyerang pengunjung kafe. Video penyerangan viral di media sosial. Dalam penyerangan ini, 2 pengunjung kafe mengalami luka tusuk. Terlihat anggota geng motor tanpa basa-basi langsung turun dari motor dan melakukan penyerangan terhadap seorang pengunjung kafe menggunakan pisau. Rekan korban yang berusaha menolong pun tak luput dari serangan, sehingga mengalami luka tusuk di bagian tangan, paha, dan kaki. Tim khusus Satreskrim Polrestabes Bandung akhirnya menangkap pelaku penyerang di rumahnya di kawasan Sukajadi, Bandung beserta barang bukti pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Polisi masih mendalami motif pelaku penyerangan. Kelompok motor ekstasi itu berkonvoi lintas Jalan Ambon dan Jalan Banda. Ketika itu kelompok motor ini merasa terhalangi oleh korban dalam konvoinya. Kemudian pada masa terhalang ini tiba-tiba saja mereka spontanitas langsung memukuli korban di TKP tersebut. Ya, ada yang menendang, ada yang memukul, kemudian sambil korban terjatuh. Nah, setelah mereka memukul, ya, secara bersama-sama, maka para pelaku-pelaku ini langsung mengendarai sepeda motornya dan melanjutkan perjalanannya meninggalkan TKP. Nah, kemudian Polsek Bandung Wetan untuk menerima laporan masyarakat, kemudian melakukan olah TKP. Kemudian setelah olah TKP dan melihat CCTV yang ada di sekitar TKP, lanjut melakukan tindakan lidik dan penangkapan terhadap 4 tersangka yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Ya. Pada akhir April lalu, momen horor terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada suatu malam, Retno Suito, 26 tahun, yang sedang mengendarai motor bersama istrinya, Siti Koroh, 23 tahun, dan 2 anaknya, di kawasan Jalan Ilyas, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Tiba-tiba diserang geng motor. Motornya ditendang lalu ditikam dengan senjata tajam di bagian dada kiri dan kepala. Korban sempat berlari meminta tolong ke rumah warga. Namun naas, ia tersungkur di parit. Korban tewas ditikam di depan istri dan 2 anaknya. Rupanya, geng motor juga melukai istri dan 2 anak korban sebelum kabur. Katanya aku ada 10 motor, orang itu lebih dari 20. Anakku udah minta tolong katanya, tolong janganlah. Tapi tetap diapin orang itu juga, Pak. Ada cerita mereka sebelumnya jalan dari mana dikejarnya? Katanya udah titip Pak orang tuh, udah titip papan, udah diapain. Itulah tanya itu setiap bulan beli simpang kantor, beli jamu. Sampai situ, pulang dikejar lagi malam itu datang anak si korban, bilang sama anak saya, bawa aja Mbak kereta biar aku di belakang, kata si korban. Jadi si korban di belakang, anak saya itu bawa kereta, dipikir sampai dalam, tendang. Orang itu pepet itu jatuh, jatuh, saya minta tolong terus di baju, tolong aja jangan terus di baju orang itu kan anak saya. Ada yang diambil Bu dari? Nggak ada. Harapan Ibu sebagai keluarga? Kok bisa ditunda dapat sampai dapat untuk menyangkut? Jam kali orang itu Pak, anak saya lagi hamil Pak. Bulan 7 nanti melahirkan, anak 3 lagi hamil, anak cepet kan orang itu Pak. Gimana tidur orang itu Pak? Nggak bisa lah bilang lagi Pak. Sosiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Rahmat Muhammad, melihat keberingasan geng motor yang semakin menjadi-jadi karena ada yang melindungi mereka. Karena itu, ia meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena bukan tidak mungkin juga mereka lakukan itu karena ada yang melindungi, ya, misalnya membacking, ya, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat juga, ya, atau orang-orang yang dianggap punya kewibawaan di satu tempat, ya, sehingga kalau dia lakukan
tidak ada masalah. Dia tidak peduli dengan masalah jeratan hukum, karena ini juga sebenarnya dibutuhkan efek jera, ya. Semua pelaku, ya, adik-adik pelaku yang macam begini harus memang diberikan sanksi yang optimal supaya efek jerahnya kelihatan. Kapan tidak, itu berpotensi terus. Betul, tindakan tegas sudah harus dilakukan. Tidak bisa lagi kriminalitas geng motor hanya dilihat sebagai masalah kenakalan remaja semata. Sebab korbannya sudah berjatuhan, baik korban luka, korban harta benda, bahkan korban jiwa.